Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini terkait dengan hal yang berhubungan dengan undang-undang. Apakah masyarakat telah mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 telah disahkan? Regulasi ini mengatur sektor pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Meski terdengar teknis, sesungguhnya kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak-anak yang hidup di wilayah sekitar pertambangan. Video kali ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran bersama, terutama di kalangan keluarga, tentang pentingnya memahami regulasi ini dari sudut pandang perlindungan anak. Undang-undang ini mencakup banyak aspek termasuk perizinan usaha, pengawasan operasional, reklamasi, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi regulasi ini masih tergolong rendah. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dikaji secara bersamaan. Pertama, apakah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL disusun secara inklusif dan melibatkan pendapat warga termasuk keluarga yang tinggal di sekitar area tambang? Yang kedua, apakah hak-hak anak menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerbitan izin eksploitasi tambang? Yang ketiga, apakah perusahaan pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan dampak kegiatan terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang relevan bagi tumbuh kembang anak? Perlu diketahui, Pasal 134 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Sementara Pasal 135 ayat 3 itu mewajibkan adanya reklamasi dan pasca tambang yang harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan yang secara implisit menyentuh kebutuhan dasar anak. Berdasarkan laporan pemantauan sejumlah lembaga independen dan komunitas lokal, ditemukan beberapa kecenderungan berikut. Pertama, anak-anak di sekitar areal tambang mengalami peningkatan gangguan pernapasan akibat kualitas udara yang memburuk. Seperti di satu kabupaten, anak-anak di sekitar tambang batu bara itu setiap bulan itu diberi susu karena selalu menghirup partikel hitam. Kedua, terjadi penurunan akses terhadap air bersih dan ruang terbuka hijau yang aman. Sudah tentu bekas tambang batu bara banyak kejadian anak-anak main dan keceplos ke bekas lubang-lubang yang besar. Ketiga, dalam beberapa kasus relokasi, aspek keberlanjutan pendidikan anak belum menjadi prioritas yang memadai. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tidak mengabaikan kepentingan terbaik anak. Seruan untuk keterlibatan keluarga dan masyarakat ini menjadi penting untuk terus kita dengungkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik
termasuk di sektor pertambangan, tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal. Peran aktif keluarga, pendidik, organisasi kemasyarakatan, dan media sangat dibutuhkan, terutama untuk menuntut transparansi dalam proses perizinan, memastikan adanya mekanisme konsultasi publik yang terbuka dan substansial, mendorong pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan yang memperhatikan kebutuhan anak, mengacu secara kritis pada pasal-pasal dalam undang-undang untuk memastikan implementasi berpihak pada hak anak. Perlindungan anak harus dijadikan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kepada semua pihak yang peduli terhadap masa depan generasi muda, video ini merupakan ajakan untuk mengenal lebih dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan ikut serta memastikan implementasinya menjamin pemenuhan hak anak. Saya, Hamid Patilima, menyerukan agar seluruh proses pengambilan keputusan, terutama dalam sektor sumber daya alam, menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Anak-anak bukan sekedar simbol masa depan. Mereka adalah bagian dari realitas hari ini. Tanggung jawab melindungi mereka adalah kewajiban moral seluruh bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.